Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lead Media Studio dalam sesi bincang buku bareng. Nah, di episode kali ini kami akan mengulas bukunya Émile Zola yang berjudul Thérèse Raquin. Nah, singkat cerita, saya menemukan buku ini karena saya sudah lama memasukkan buku-buku karangan Émile Zola ke dalam wishlist ya. Sebenarnya incaran pertama itu Germinal ya judulnya, bukan Thérèse Raquin. Nah, kebetulan pas waktu di marketplace itu jumpa karangan Émile Zola yang ya lumayan tipis menurut saya. Thérèse Raquin ini sekitar 300-an halaman. Nah, buku ini terbitan Gramedia. Nah, pengarang Émile Zola ini berkebangsaan Prancis. Nah, cerita ini mengambil latar pada abad 19 di Prancis. Dalam pembukaan buku ini disebutkan penulis yaitu Émile Zola. Ya, di sini saya bacakan. Dalam Thérèse Raquin, saya bertujuan untuk mempelajari watak, bukan tokoh. Hal ini menyimpulkan keseluruhan isi buku. Saya memilih protagonis-protagonis yang sangat didominasi oleh saraf dan nafsu mereka, tidak memiliki kebebasan dan terdorong untuk bertindak dalam kehidupan oleh suatu sifat yang melekat pada diri mereka. Thérèse dan Laurent adalah manusia-manusia binatang, tidak lebih. Sehubungan dengan ini, saya sudah berusaha mengikuti selangkah demi selangkah cara kerja hasrat manusia yang tidak bersuara, desakan-desakan naluri dan dampak kelainan otak gara-gara suatu ketegangan saraf atau mental. Nah, jadi buku Thérèse Raquin ini salah satu pionir ya atau pelopor cerita-cerita yang menggambarkan watak tokoh-tokoh di dalam cerita itu secara detail gitu. Bagaimana perasaan-perasaan yang tidak tampak oleh mata itu dituliskan di dalam sebuah cerita, dijadikan sebuah buku seperti itu. Ya, sebenarnya deskripsinya, deskripsi tempat, latar itu cukup detail di buku ini. Tapi yang menarik buku ini, yang membuat aku pribadi terus membaca gitu, sekitar 1 minggu selesai membaca, 1 minggu kira-kira menamatkan buku ini, 4 atau 7 hari lah kira-kira begitu. Itu yang membuat buku ini menarik terus dari halaman ke halaman, yaitu penggambaran watak dari semua tokohnya gitu. Jadi tidak bosan membaca dari awal sampai akhir konfliknya berjalan gitu. Ya, ada juga bahasa kayak ya ini cerita romansa gitu, cuman sama sekali tidak membosankan gitu kan. Dan ini menurut saya ratingnya 18+. Biasanya Gramedia penerbitnya memberikan rating, tapi di buku ini enggak. Ya, menurut saya ini untuk pembaca 18+ alias ya usia tamat SMA lah baru boleh membaca buku ini. Nah, dalam novel ini Thérèse yang tokoh utama itu selama puluhan tahun mampu menahan dan menekan hasratnya. Ia merasa bosan dan menunggu datangnya momen atau seseorang yang bakal membawanya keluar dari selasar dan kehidupan yang suram. Madame Raquin itu memanjakan anaknya Camille, yaitu seorang pria. Begitu juga dengan Thérèse. Nah, Camille ini anak kandungnya Madame Raquin. Camille ini sakit-sakitan sejak kecil, dimanjakan gitu ya, seperti tidak boleh bermain terlalu capek gitu kan, atau dia tidak boleh kedinginan. Pokoknya selama dia masa kecil sampai dia besar itu selalu sakit-sakitan, makanya dimanja terus oleh ibunya. Nah, celakanya ibunya ini, si Madame Raquin, juga memperlakukan Thérèse ini dengan sikap yang sama gitu. Jadi dia dikekang gitu. Jadi dari masa kecilnya itu
tidak boleh bermain dengan anak seusianya, anak lainnya gitu ya. Nah, jadi di awal cerita buku ini yaitu Therese ini sudah merasa tertekan gitu, tidak mampu meluapkan emosinya, kesenangannya, kesedihannya gitu. Selalu dia tahan-tahan. Konflik di buku ini dimulai saat Therese ini dinikahkan oleh Madame Raquin dengan anaknya sendiri, yaitu Camille gitu. Mereka ini tidak saudara kandung ya. Therese ini seperti anak angkat gitu, karena kedua orang tuanya meninggal dunia. Walaupun mereka serumah, yaitu mereka statusnya nanti boleh menikah gitu. Jadi Madame Raquin ini menikahkan Camille anaknya dengan Therese. Tambah menjadi-jadilah penderitaan Therese ini, tapi dia masih menahan, dia masih menerima sikap dan keputusan yang diambil oleh Madame Raquin. Di awal buku ini saja sudah digambarkan tempat tinggal mereka di Paris, yaitu di selasar dekat sungai gitu. Jalan atau kita bisa sebut gangnya suram gitu, apalagi malam cuman remang-remang gitu cahayanya ya. Pada saat pagi pun matahari yang masuk itu sedikit di gang itu, terbayang betapa frustrasinya itu Therese mendekam di situ selama bertahun-tahun. Terlebih lagi dia dinikahkan dengan Camille, yaitu pria yang sebenarnya tidak diinginkannya gitu. Nah, konflik mulai pada saat yaitu Therese ini kedatangan tamu di rumah mereka ya, tamu yaitu teman-teman Camille. Jadi Camille ini bekerja di sebuah kantor dan mengajak teman-temannya pada tiap hari Kamis malam gitu berkumpul untuk makan-makan di rumah Camille atau di rumah Madame Raquin. Nah, di sana salah seorang teman Camille itu ada yang bernama Lauren ya. Nah, mulai dari situlah Therese ini tertarik sama pria yang bernama Lauren. Nah, setelah melihat Lauren itu, hasrat dan cintanya itu kembali tumbuh, itu gairahnya tumbuh menggebu-gebu gitu. Dia ingin dicintai dan diperlakukan ya dengan berkebalikan dengan yang diterimanya selama ini gitu. Nah, mulailah Therese dan Lauren ini mengadakan pertemuan diam-diam di kamar mereka, kamar atasnya gitu ya. Therese dan Lauren ini sebenarnya didorong juga oleh perasaan yang sama, bagaimana mereka ingin menyingkirkan Camille supaya mereka berdua bisa bersatu gitu, bisa bebas menjalani hidup mereka gitu, dan yang paling penting keluar dari rumah Madame Raquin itu ya, untuk menjalani kehidupan yang bebas dari semua yang ya serba gelap gitu, lusuh ya, dan kotor gitu menurut mereka. Nah, terlintaslah di pikiran Therese untuk menyingkirkan Camille, itu bagaimana caranya. Nah, pada awalnya Lauren ini terkejut gitu kan dengan ide yang dikeluarkan Therese, tapi pada ujungnya malah di saat hari H, Lauren lah yang mengeksekusi, bukan Therese. Therese ini pada saat hari H malah ya takut gitu, maju mundur, apakah mempertanyakan apakah perbuatan yang dilakukannya itu benar atau salah, apa nanti akibatnya setelah itu gitu kan. Jadi setengah dari novel ini bercerita tentang bagaimana gitu perasaan Therese dan Lauren setelah Camille itu disingkirkan. Pokoknya bahasa di novel ini yaitu vulgar gitu, dia tidak menutupi apa yang dirasakan Therese, apa yang dirasakan Lauren setelah Camille itu mereka singkirkan gitu. Tetap ada rasa bersalah setelah itu gitu. Mereka setelah kejadian itu selalu dihantui oleh Camille, tapi ini bukan buku horor ya, bukan buku tentang hantu Camille, bukan. Nah, seperti yang ditulis di bab ke-22 ini, malam-malam berikutnya bahkan semakin menyiksa. Kedua pembunuh itu semula ingin bersama-sama di malam hari untuk mengusir bayangan pria yang tenggelam itu.
Namun anehnya, semenjak mereka bersama, mereka justru semakin takut terhadap dirinya. Mereka saling menggelisahkan, membuat pihak lainnya merasa tegang. Mereka ngeri dan tersiksa saat bertukar pandang atau saling berbasa-basi singkat. Begitu mereka membuka mulut, terjadi pertukaran emosi yang membuat mereka menjadi kalap dan kacau. Nah, gitu. Jadi setengah isi buku ini yaitu bisa dibilang menggambarkan perasaan, emosi, watak Therese dan Lauren ini. Begitu api lah gitu bisa dibilang. Émile Zola ini menulis perasaan dan emosi tokoh-tokohnya gitu, digambarkan dalam bentuk tulisan dan juga konflik gitu kan. Nah, ini juga di abad itu ya, di masa itu juga mendapatkan kritik ya, bukan cuman pujian saja gitu. Tapi di ujungnya buku ini memang diperuntukkan untuk pembaca agar bisa mengambil pelajaran gitu, bahwa hal keji seperti menyingkirkan orang dan membunuh orang itu adalah perbuatan kriminal gitu, dosa, ada konsekuensi yang ditanggung setelah itu. Di buku ini konsekuensinya apa, yaitu dihantui gitu seumur hidup mereka. Walaupun Therese dan Lauren nanti akhirnya menikah, mereka tetap masih terbayang Camille gitu, masih terbayang orang yang mereka bunuh gitu sebelumnya. Nah, itulah pesan moral yang ingin disampaikan di buku ini ya gitu ya. Saya rasa inilah buku yang tebalnya 300-an halaman yang paling cepat saya selesaikan, karena bab demi bab itu selalu makin seru dan makin seru gitu. Karena gaya penulisan si Émile Zola tadi ya, dan ya penulis Prancis pada umumnya di zaman itu tulisannya seperti ini gitu kan, intens gitu. Tiap bab itu tidak ada yang membosankan, konfliknya tambah lama, tambah membesar, tambah asik dibaca gitu. Ini buku yang saya rekomendasikan sekali gitu ya, tidak membosankan dari bab 1 sampai bab 20-an tadi. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada komentar silahkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.